Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Semoga pada saat ini keadaan kalian baik-baik saja dan sehat walafiat. Tetap semangat ya. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan mencoba membahas materi kelas 12 yaitu bab 2, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sebelumnya, coba kalian amati gambar berikut ini. Coba buatlah beberapa pertanyaan atau rumusan setelah nanti kegiatan belajar mengajar ini. Baiklah, akan saya mulai. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyelesaikan diri dari kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Hukum merupakan peraturan dalam kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang di dalamnya untuk mengikutinya. Hukum merupakan peraturan dalam kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang di dalamnya untuk mengikutinya. Nah, berikut ini merupakan ciri-ciri hukum, yaitu pertama, adanya perintah dan atau larangan. Dan yang kedua, perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi atau ditaati setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang wajib menjalankan hukum di mana hukum tersebut diberlakukan. Jikalau dengan sengaja melanggar kaidah tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa hukuman. Nah, ini pendapat Profesor Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn yang mengungkapkan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Nah, mungkin di sisi lain kita bisa menemukan bahwa tujuan hukum dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Philippus M. Hajon, hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagian kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Penegakan hukum menurut Jimli Asidik adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, di Indonesia salah satu contoh perlindungan hukum adalah perlindungan hukum terhadap konsumen misalnya. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penegakan hukum dapat dipahami pula sebagai sebuah tindakan yang bertujuan agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, ini adalah kondisi apabila perlindungan dan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu pertama, akan terciptanya supremasi hukum. Kedua, tegaknya keadilan dalam masyarakat. Ketiga, menjamin masyarakat yang tertib. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mencoba melihat peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, kita lihat peran kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Jadi, tugas kepolisian adalah melindungi dan mengayomi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 menyatakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut.
Jadi pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, penegakan hukum. Ketiga, memberikan perlindungan pengayoman. Dan keempat, pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah peran kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Berikut ini adalah tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana, yaitu pertama, melakukan penuntutan. Dua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tiga, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Selanjutnya adalah peran hakim. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 ayat 1 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim adalah seorang yang bergerak dalam kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang mempunyai peran yang sangat penting, yakni mengambil sebuah keputusan dalam peradilan. Selanjutnya adalah peran advokat. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tertulis bahwa advokat atau pengacara adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan undang-undang ini. Sebagai penegak hukum, advokat atau pengacara menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat dan tidak terpengaruh kekuasaan negara. Selanjutnya, peran KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pelanggaran hukum adalah tindakan yang melanggar hukum yang berlaku. Sanksi atas pelanggaran hukum adalah sanksi pidana yang bersifat memaksa. Nah, dalam KUHP atau KUHAP di buku ketiga dijabarkan mengenai pelanggaran-pelanggaran seperti berikut. Pertama, pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan. Nah, itu dijerat dengan pasal 489 sampai 502. Dua, pelanggaran ketertiban umum dijerat dengan pasal 503 sampai 520. Ketiga, pelanggaran terhadap penguasa umum dijerat dengan pasal 521 sampai 528. Empat, pelanggaran mengenai asal usul dan perkawinan dijerat dengan pasal 529 sampai 530. Kelima, pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan dijerat dengan pasal 531. Dan yang keenam, pelanggaran kesusilaan dijerat dengan pasal 432 sampai dengan 547. Selanjutnya, dinamika pelanggaran hukum. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum diperlukan sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Nah, ini ada berbagai macam bentuk melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia, diantaranya pertama, perlindungan dan penegakan hukum dalam bidang pendidikan dengan menanamkan sikap patuh terhadap hukum. Kedua, menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih. Ketiga, memupuk budaya hukum. Nah, ada materi tambahan terkait dengan materi hukum ini. Ada macam-macam norma yang ada di tengah masyarakat yang perlu kita kenali. Pertama, ada norma agama, itu bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bentuk sanksinya yaitu berupa penyesalan di kemudian hari. Jadi sanksi yang melanggar norma agama ini bersifat moral. Yang kedua, norma kesusilaan, yaitu bersumber dari kata hati atau perasaan yang mampu membedakan mana baik dan mana buruk. Jadi sanksinya berupa perasaan bersalah.
Jadi bentuk sanksi terhadap pelanggar norma sosial ini yaitu berupa moral. Ketiga, norma kesopanan, yaitu bersumber dari pergaulan masyarakat. Sanksinya berupa pengucilan dari masyarakat. Jadi sanksi terhadap pelanggar norma kesopanan ini bersifat sosial. Dan yang terakhir, keempat, yaitu norma hukum, bersumber dari negara. Sanksinya berupa kurungan atau penjara. Jadi bentuk sanksi terhadap pelanggar norma hukum tersebut bersifat fisik. Jadi yang membedakan norma hukum dengan norma lainnya adalah sanksinya yang tegas dan nyata. Hukum bersifat mengatur, melindungi, mengikat, mengekang, dan memaksa. Jadi itulah barangkali pembahasan secara garis besar materi hukum atau supremasi hukum di Indonesia. Mudah-mudahan materi tersebut dapat menambah pengetahuan kita dan semoga kita masih bisa bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.